mulai kita, mungkin kita bisa mulai aja kali ya sekarang. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Selamat pagi dan ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Frankfurt, kepada Bapak Acep Sumantri. Yang saya hormati perwakilan KJRI Frankfurt, Ibu Risa Wardani dan Ibu Putu. Yang saya hormati narasumber sesi 1 Seminar Career Days 2020, Ibu Yuki Aryuning Tias. Yang saya hormati Ketua PPI Franken periode 2019-2020, Clara Siregar beserta jajarannya. Yang saya hormati narasumber sesi 2 Seminar Career Days yang telah hadir pada acara hari ini. Dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar di acara kami, Webinar Career Days, Meniti dan Membangun Karir di Jerman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat-Nya lah kita tetap dapat berkumpul secara online, meski tidak secara langsung, dan bertatap muka bersama panitia, bersama pihak KJRI, dan juga bersama peserta seminar kami ini, di Seminar Career Days 2020 bersama PPI Franken dan KJRI Frankfurt. Perkenalkan, saya Hazrat Ayah Saradea dari Kota Würzburg, akan memandu acara pada pagi hari ini. Marilah sekarang kita ikuti bersama sambutan dan perkenalan PPI Franken dari Ketua PPI Franken kepada Clara Siregar, kami persilahkan. Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Acep Sumantri, Ibu Risa Wardani, Ibu Putu, Mbak Yuki Aryuning Tias mewakili para pembicara, para peserta dan para panitia yang terhormat. Nama saya Clara Mariana Siregar, Ketua PPI Franken periode 2019-2020. Mungkin sebelum saya cerita tentang PPI Franken, saya cerita sedikit. Saya mahasiswa S2 di Universitas Bamberg, jurusan Literatur Media dan Ilmu Komunikasi. Sebelum mulai S2, saya sudah menempuh strata 1 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dengan jurusan Sastra Jerman. Datang ke Jerman setelah lulus kuliah, saya sebagai au pair merchant dengan tujuan untuk akulturasi dengan budaya dan bahasa. Setelah itu juga karena saya ingin kuliah di Jerman. Berkenalan saat saya tiba di Franken, saya berkenalan dengan banyak diaspora muda Indonesia yang juga menghadapi banyak pertarungan hidup di sini sebagai imigran dan sebagai orang yang sedang mengenyam pendidikan. Dan saya di situ merasa bahwa saya bukan satu-satunya orang yang merasakan beratnya hidup merantau. Dan melalui PPI Franken, saya jadi memiliki wadah untuk membantu dan menginspirasi sesama diaspora muda Indonesia yang masih berjuang dan mengenyam ilmu di bangku pendidikan, di bangku universitas, atau sebagai Atsubi, atau sebagai FS-Shot, atau bahkan juga au pair. Dan saya bersama wakil saya, Bapak Ali dari Nürnberg, Bapak mungkin bisa begini, Pak Ali, kami akhirnya membuat program-program untuk periode kami yang mengusung peningkatan kualitas diaspora yang ada di Franken dan juga di Jerman. Dan pada awal tahun kami mengadakan seminar Beat Stress Management yang dilaksanakan di bulan Juni 2020. Seminar ini bersifat interaktif dan berupa focus group session yang dipimpin oleh Dr. Shali Novita dari Leibniz Institute di Bamberg. Dan tujuan kami adalah membantu para peserta untuk mengenal bagaimana menyiasati di saat ada masalah atau di saat ada stres, atau bagaimana menyiasati perbedaan kultur dan lain-lainnya. Lalu selama pandemi kami juga mengadakan olahraga online sehingga teman-teman bisa tetap bergerak dan tidak merasa kesepian. Dan sebelum pandemi dan selama pandemi kita juga ada stuntis online dan offline. Dan Career Days ini merupakan acara penutup kami. Melalui seminar interaktif Career Days ini, kami sebagai PPI Franken sangat berharap bisa menjembatani diaspora Indonesia muda dengan diaspora Indonesia profesional di Jerman, memberi akses untuk berbagi ilmu dan pengalaman, networking, serta meningkatkan kualitas kita sebagai orang Indonesia di Jerman agar kita tidak malu dengan orang-orang lainnya dan tidak kalah dengan orang Jerman. Mewakili seluruh staf dan panitia, saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, yaitu Bapak Acep Sumantri dan ada Ibu Putu dan ada Ibu Risa, yang sangat baik hati telah memberi kami dukungan, masukan, dan support. Tanpa bantuan dari KJRI sebagai wadah resmi warga Indonesia di sini, kami mungkin tidak bisa melaksanakan acara ini. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para pembicara. Di sini ada juga beberapa yang sudah hadir, yang telah bersedia meluangkan waktunya demi membantu kami para adik-adik yang butuh bimbingan. Kami sangat bersyukur atas ketersediaannya.
Dan tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah sangat semangat, baru 5 menit kami post link-nya, udah 70 orang yang daftar. Kami sangat bersyukur atas antusiasmenya, dan akhir kata, semoga di masa sulit ini, kita semua tetap sehat, dilindungi, dan diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Clara Siregar yang telah menyambut dan juga memperkenalkan program-program PPI kami pada periode 2019-2020. Semoga panitia dan juga warga Franken ya khususnya bisa melanjutkan program seperti ini di kemudian hari. Baiklah, selanjutnya adalah marilah kita dengar sambutan dan pembukaan resmi webinar Career Days 2020 yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Frankfurt. Kepada Bapak Acep Sumantri, kami persilahkan. Baik, terima kasih Hazrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang saya hormati Ketua PPI Franken, Saudari Clara Maria Siregar, yang saya hormati para panelis, dan hadirin para peserta diskusi online yang saya banggakan. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga dapat bertemu secara virtual menghadiri seminar online Career Days yang diselenggarakan oleh PPI Franken. Selanjutnya tentu atas nama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas inisiatif dari PPI Franken menyelenggarakan seminar online meniti dan membangun karir di Jerman selama 2 hari ini, saya kira sampai besok tanggal 25 Oktober 2020. Terima kasih tadi Clara sudah menyampaikan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PPI Franken. Tentu kita menyampaikan apresiasi karena meskipun kita sedang dalam masa pandemi tetapi masih banyak berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PPI Franken untuk meningkatkan silaturahmi, untuk meningkatkan kebersamaan, dan juga meningkatkan semangat kita di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saya tertarik tadi dengan disebutkannya ada kegiatan olahraga secara online. Mungkin nanti ini bisa juga ditularkan kepada PPI yang lainnya di wilayah kerja KJRI Frankfurt untuk juga bisa melakukan hal yang sama karena ini sangat penting untuk meningkatkan stamina dan juga imunitas kita di dalam menghadapi COVID-19 ini. Para peserta yang saya hormati, tema yang akan dibahas pada diskusi online ini sungguh sangat timely pada situasi krisis kesehatan global yang sedang kita hadapi saat ini. Sebagaimana kita memaklumi bersama, saat ini kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020. Dan situasinya hingga saat ini masih sangat memprihatinkan karena kasusnya masih terus meningkat secara global. Nah, berdasarkan data WHO yang saya dapat hari ini, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 41,6 juta orang dan mengakibatkan korban meninggal dunia mencapai 1,13 juta orang. Sedangkan di Jerman sendiri saat ini kita masih menghadapi peningkatan kembali penyebaran wabah COVID-19. Berdasarkan data dari Robert Koch Institute, dalam seminggu terakhir terdapat peningkatan hampir 41.000 kasus positif dan dalam 2 hari terakhir, baru saja tadi saya lihat di website, peningkatannya mencapai lebih dari 11.000 kasus per hari. Nah, khusus di wilayah Bayern sendiri ini juga peningkatannya dalam seminggu terakhir mencapai lebih dari 8.000 kasus ya, atau kira-kira 66,7 kasus per 100.000 penduduk. Artinya saat ini sebetulnya hanya boleh berkumpul 10 orang dalam ruangan dari maksimum 2 keluarga.
Oleh karenanya di berbagai kegiatan masih kita lakukan secara virtual dan saya kira ini adalah juga satu advantage bahwa dengan mengadakan pertemuan secara virtual melalui video conference ini justru partisipannya menjadi lebih luas. Karena saya tadi mencermati ada yang dari Berlin, ada dari NRW, dan lain-lain. Nah, sementara sebagai informasi di Indonesia sendiri, penyebaran wabah COVID ini belum mencapai puncaknya, dan sampai hari ini dilaporkan telah terjadi 385.980 kasus positif, dengan penambahan kasus per hari mencapai 4.200 sampai dengan 4.500 kasus. Para peserta yang saya hormati, meskipun dinamikanya berbeda di masing-masing negara, namun dampaknya tentu dirasakan sama. Bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan nasional saja, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi dunia saat ini mengalami pertumbuhan minus. Dan tentu juga ini akan berdampak pada semua aspek kehidupan, tidak terkecuali di Jerman maupun di Indonesia. Nah, pertumbuhan ekonomi negatif ini diperkirakan masih akan terus berlanjut, mungkin sampai tahun depan. Sejumlah negara termasuk Jerman telah membuat berbagai kebijakan yang kuat untuk menahan laju pertumbuhan negatif dan berupaya mengembalikan ke pertumbuhan ekonomi yang positif. Nah, perkembangan ini kiranya perlu terus dicermati dalam konteks meniti dan membangun karir di Jerman, seperti tema yang akan dibahas dalam seminar online. Nah, tentu besar harapan saya bahwa melalui seminar online ini, para peserta akan dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang-peluang yang ada di dalam meniti dan membangun karir di Jerman. Saya mencermati bahwa para panelis yang telah bersedia berbagi pengetahuan best practice-nya adalah tokoh-tokoh profesional muda dari berbagai bidang yang kita harapkan akan bisa memberikan perspektif yang lebih luas. Momentum Hari Sumpah Pemuda ke-92 yang akan kita peringati pada tanggal 28 Oktober 2020 nanti, kiranya juga ini bisa menjadi pendorong semangat bagi kita semua yang berada di Jerman, khususnya para anggota PP Franken, untuk terus meningkatkan kinerja terbaik bagi tanah air, bangsa, dan negara Indonesia. Demikian kiranya sambutan yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka seminar online Meniti dan Membangun Karir di Jerman. Semoga seminar online ini berjalan dengan lancar dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Acep Sumantri atas sambutannya dan juga telah membuka acara kami, acara Career Days 2020 hari ini secara resmi, dan dengan demikian kita dapat memulai acara Career Days hari ini dengan resmi ya. Ya, jadi agar lebih afdol nih ya, mungkin kita bisa foto bersama dulu selagi kita juga masih lengkap sekarang. Karena kita sekarang lewat Zoom nih ya, mungkin kamera-kameranya juga bisa dinyalakan supaya bisa masuk ke foto. Jadi karena di sini dengan bangga saya dapat bilang bahwa peserta kita sangat banyaknya hari ini, dan kalau misalkan kita jumlahkan hari Sabtu dan juga hari Minggu itu bisa mencapai 100 orang. Maka dari itu yang hari ini yang telah datang sudah mencapai 71 orang. Maka kita akan foto dengan, saya akan men-screenshot layar saya di sini, tetapi ada 3 slide, karena ada 3 slide, jadi saya akan men-screenshot setiap slide-nya itu 2 kali, jadi akan ada 6 kali foto ya. Oke, saya akan hitung 1, 2, 3, gaya ya semuanya. Keluarkan gaya terbaiknya. Baik, ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya. Pindah ke slide kedua. Bentar. Masih loading ya ini. Ya. Masih loading sampai semua.
terlihat. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, lanjut ke selanjutnya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah kita juga sudah foto bersama. Nanti foto ini bisa dicek di sosial media PPI Franken ya. Mungkin nanti di sini adalah partisipan-partisipan yang hari ini telah hadir. Baiklah. Baik, dengan begitu kita sekarang lanjutkan ke acara kita ya. Nah, acara hari ini terdiri dari 2 sesi sharing oleh narasumber yang sangat luar biasa. Sesi 1 akan membahas tentang pedoman membangun karir di Jerman oleh Ibu Yukia Ryuning Tias. Selanjutnya kita juga akan ada istirahat selama 20 menit sebelum sesi sharing kedua dimulai pada jam 12.45. Narasumber sesi kedua yang akan hadir pada hari ini adalah yang pertama Dr. Pandora Namorana Baban, yang kedua Dr. Rernat Shali Navita, yang ketiga Tika Wahyuni, yang keempat Medina Amelia MA, selanjutnya ada Joshua Kristianto MSc, dan selanjutnya ada Dr. Ing Hutomo Suryo Wasisto. Untuk sesi kita hari Minggu, kita kedatangan 4 narasumber yang tidak kalah luar biasa. Yang pertama ada Dr. Matt Andina Bokmeyer MD, yang kedua Robian Bento BSc of Nursing, yang ketiga Dr. Rermedik Marleisha Nyunting, dan yang keempat ada Dwi Anoraningrum. Selama sesi istirahat yang akan dilaksanakan pada jam 12.25 sampai 12.45, peserta dipersilahkan untuk makan, sholat, atau kegiatan beristirahat lainnya. Bagi peserta yang mengikuti sesi sharing kedua, diharapkan datang tepat waktu agar acara dapat dimulai sesuai dengan jadwal. Jadi jam 12.45 kita sudah kumpul dan di sana kita akan membagi grup sesuai dengan grup sharing masing-masing. Berikutnya saya akan membacakan peraturan yang berlaku pada webinar Career Days. Untuk PPI Franken boleh di-share screen-nya? Baik, hari ini kita ada beberapa peraturan yang berlaku yang mungkin bisa dipatuhi oleh peserta-peserta webinar hari ini. Yang pertama, peserta wajib hadir 15 menit sebelum sesi berlangsung. Seperti yang tadi saya sudah bilang, jam 12.45 kita akan mulai. Jadi sebenarnya acaranya akan mulai jam 1, tetapi peserta-peserta di sini diharapkan hadir 15 menit sebelumnya, yaitu 12.45. Yang kedua, peserta dihimbau menyalakan kamera dan mematikan mikrofon selama seminar berlangsung. Yang ketiga, untuk mempermudah pembagian grup sesi bersama masing-masing narasumber, peserta diharapkan untuk mengubah nama masing-masing. Jadi caranya adalah kita bisa ketik partisipan, lalu kita harus cari nama kita di sini, nama kita, lalu klik more. Nah, di situ ada rename atau benennen. Nah, di situ kalian bisa ganti nama kalian. Nah, caranya adalah kita mempunyai kode masing-masing, yaitu kode narasumber, underscore nama lengkap, underscore kode Bundesland. Nah, mungkin kode narasumber bisa ditampilkan, PPI Franken? Untuk Ibu Pandora, kode narasumbernya adalah 1. Ibu Sali, kode narasumbernya 2. Tika, kode narasumbernya 3. Medina, kode narasumbernya 4. Joshua, kode narasumbernya 5. Mas Ito, atau Mas Sisto ya. Hutomo Suryo Wasisto, itu kode narasumbernya 6. Andina, kode narasumbernya 7. Robian, kode narasumbernya 8. Marleisha Nyunting,
kode narasumbernya 9, dan Arum kode narasumbernya 10. Ya, untuk contoh bisa dilihat nama saya. Jadi saya mengikuti sesinya Mbak Sali, jadi 2, kode narasumbernya ada 2, underscore nama lengkap saya, Hazrat Ayas Radea, underscore singkatan Bundesland. Singkatan Bundesland di sini bisa dilihat untuk Brandenburg BB, untuk Berlin BE, Baden-Württemberg BW, Bayern BY, Bremen HB, Hessen HE, Hamburg HH, Mecklenburg-Vorpommern MV, Niedersachsen NI, Nordrhein-Westfalen NW, Rheinland-Pfalz RP, Schleswig-Holstein SH, Saarland SL, Sachsen SN, Sachsen-Anhalt ST, dan Turingen TH. Ya. Jika ada pertanyaan, peserta bisa menggunakan fasilitas chat pribadi untuk mengajukan pertanyaan kepada moderator masing-masing narasumber untuk diajukan kepada narasumber pada saat sesi tanya-jawab. Dengan mengikuti seminar ini, peserta juga menyatakan agar seminar ini bahwa bersedia kalau seminar ini direkam untuk keperluan arsip dari PPI Franken dan kanal media sosial milik PPI Franken atau PPI Jerman dan atau KJRI Frankfurt. Ya. Ini juga berlaku untuk seminar kita pada hari Minggu agar memudahkan teknisi-teknisi PPI Franken supaya peserta di sini dapat digrupkan di grup yang benar. Ya. Baik. Iya, baik. Dengan begitu, sekian pembukaan dari saya. Sekarang kita bisa langsung melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sesi pertama, yaitu adalah sesi sharing oleh Mbak Yuki Aryuningtyas. Kepada moderator Mbak Yuki, kepada Mbak Clara Siregar, saya persilahkan. Selamat pagi semuanya. Mau ingetin lagi, nanti selama Mbak Yuki presentasi, kalian boleh bertanya lewat chat, tapi harus direct ke saya ya. Jadi nanti saya tampung semua pertanyaannya agar sesuai dengan alur presentasi Mbak Yuki. Jangan di-chat ke semua, jangan di-chat ke everyone, tapi langsung di-chat ke saya. Karena kalau di-chat ke everyone nanti kita agak ribet gitu. Nah, sebelum mulai, halo Mbak Yuki. Mbak Yuki? Sorry, masih ke-mute tadi. Oke. Ya, Halo, Clara. Halo Mbak, sebelum dirimu mulai, aku kenalin dirimu sedikit gimana. Ya, silakan. Ini Mbak Yuki Aryuningtyas, dia tinggal di Nuremberg. Mbak Yuki memiliki kompetensi di bidang program manajemen, change management, project management, facilitation, and recruitment. Mbak Yuki memiliki latar belakang pendidikan tahun 2003 sampai 2008, Bachelor of Business Administration dengan konsentrasi International Business Management di Inholand University of Applied Science, Haarlem, Belanda. Tahun 2012 sampai 2013, Mbak Yuki menempuh pendidikan MBA Master in Business Administration dengan konsentrasi keuangan di WHU Otto Beisheim School of Management di Vallender, Jerman. Dan karir Mbak Yuki sendiri di Adidas dimulai dari tahun 2014 sampai 2017 sebagai senior recruiter, lalu 2017 sampai 2018 sebagai senior manager Leadership Development Program, 2018 sampai 2019 Senior Manager Performance Development Program, 2019 sampai sekarang Manager Global Graduates Program, dan Manager Learning and Development Program. Dan topik yang akan kita bahas hari ini adalah CV dan Motivation Letter, etika kerja di Jerman, dan Growth Mindset. Kepada Mbak Yuki, tempat dipersilahkan. Makasih banget Clara buat introduction-nya. Halo teman-teman, senang banget bisa berinteraksi dengan ini ya, sesama Indonesian di Jerman. Kayaknya ini grup terbesar yang saya pernah get in touch with. So thank you so much buat PPI Franken yang udah initiate dan juga undang saya. Oke, ini sudah mulai. Ini aku udah sharing slide, udah kelihatan ya? Ya, udah kok Mbak. Okay, perfect. Right, so just give me 1 second. So, seperti tadi yang Clara udah describe, kalau ngomong karir internasional, saya experience-nya dimulai dari Belanda tahun 2003.
Waktu saya memulai studi di bachelor degree ya, setelah itu saya karir pertamanya juga sempat di Intel Corporation, di mana saya manage employer branding dan intern recruitment. Nah, waktu itu saya ingat rencananya sih emang pengen bangun karir di Belanda atau internasional, tapi tahun 2008 itu financial crisis hit. Jadi type of jobs yang ada available di market juga tidak semenarik yang saya mau, jadi saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Itu tahun 2008. Di Indonesia saya mikir apakah saya mau masuk corporate besar atau apa nih pengalaman lain yang saya mau achieve. Nah, di situ saya ketemu sama salah satu, ada orang Prancis yang develop bisnis ini ya, recruitment di Indonesia, dan saya dipercaya untuk megang salah satu batch-nya. So I thought like, why not? Di Intel saya punya pengalaman bekerja di corporate besar. This is gonna be a different experience. Memulai dari awal, gimana sih manage bisnis dari A sampai B. Dari ngurus bisnis, ngurus timnya, dapetin bisnis. Itu jadi satu tantangan saya. Dan itu alasan kenapa saya bekerja di PeopleSource. Couple of years working in PeopleSource, saya emang udah mikir untuk ambil master lagi, dan kebetulan alhamdulillah dapat scholarship di Otto Beisheim School of Management, di mana saya ngambil finance. Dan setelah itu saya dapat pengalaman menjadi manajer talent program di Adidas. Jadi kalau tadi yang makasih banget Clara udah share in detail saya ngapain aja. Intinya teman-teman, saya itu kerjanya manage development structure dan strategi buat Adidas. Jadi kita yang create plan-nya, kita yang create direction-nya, nanti market, business, employees, mereka yang execute. Jadi tugas saya tuh dari restructuring, gimana sih kita ngebangun waktu 2014 tuh kita combine 5 market di Europe jadi satu. Saya baru kecimpung di salah satu di timnya yang mana kita pilih gimana sih ngebangun organisasinya, siapa aja yang kita butuhin, skill seperti apa yang kita butuhin. Itu menarik sekali karena sebagai orang Indonesia untuk duduk di tempat satu tim bersama orang-orang Eropa yang lain, dipercaya untuk menjadi bagian dari tim itu menjadi satu kebanggaan buat saya. Saya juga pernah develop leadership development team, di mana kita milih 20 high potential people di Adidas ya. Adidas itu employee-nya sekitar 50.000, tapi tiap tahun kita milih 20 orang. Saya pernah dipercaya untuk milih itu dan mengedevelop juga. Jadi saya banyak terekspos sama apa sih skill-skill yang kita lihat, apa sih karakteristik yang kita lihat dari talent-talent ini, sehingga kita bisa bilang, yes, they are high potential, we're gonna invest in them, and then we're gonna develop them further. Dan sekarang saya di bagian learning, di mana kita lihat opsi-opsi apa aja sih di elemen learning yang bisa kita implementasikan di Adidas, mulai dari digital, mulai dari training, dan segala macam aspek. Waktu ngobrol sama Clara dan teman-teman PPI Franken, kayaknya emang the best way to approach this content itu untuk sharing beberapa elemen ya. Jadi kalau ngomong agenda, aku akan sharing resume and interview tips. Karena banyak banget yang nanya, gimana sih cara buat resume yang benar, yang perfect, sama dengan interview juga. Kita juga akan ngobrol first impression, tentang first impression. Ini bukan tentang kontennya, tapi lebih non-verbal cue-nya. Kita bakal ngobrol working culture juga, dan kita juga bakal ngobrol growth mindset. Nah, nanti akan aku jelasin satu-satu apa intinya. I'd like it to be interactive. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung sharing ke Clara aja. Nanti kita habis 1 or 2 sections, kita akan buka untuk Q&A. Jadi jangan malu-malu ya sharing questions ya. Alright. Jumping ke topik yang pertama, itu tentang resume. Di sini saya mau ngasih quick tips nih. Kalau what does a great resume contains of? Jadi kalau ngomong resume itu sebenarnya ada banyak format, ada banyak
tipe, warna, segala macam tuh ada deh. Itu terserah teman-teman mau arahnya kemana. Yang pertama, aku pengen sharing different industry, different kind of jobs, itu punya karakteristik yang berbeda. Karena mereka mau, di resume itu kan kita mau capture di best essence atau best profile dari orangnya ya. Jadi saran saya yang pertama adalah coba teman-teman review juga nih examples dari industri teman-teman. Kalau teman-teman sekarang lagi karirnya mau dibangun di dunia medicine, ya lihat di dunia medicine seperti apa CV-nya. Yang saya sharing di depan Anda sekarang ini adalah CV yang cukup common kita pakai untuk dunia bisnis, dunia FMCG, dunia konsultansi. Jadi kalau teman-teman background-nya itu udah bisnis seperti saya, atau mau mencari karir di perusahaan seperti Adidas atau atau big companies, saya saranin consider format seperti ini. The first golden rule-nya itu keep it simple. Ini nomor 2. Jadi kalau mau ngomongin experience, usahain kayaknya lebih experience itu sekarang -2 gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi ngambil PhD, masukin experience dan data-data dari master dan bachelor-nya. Nggak usah jauh-jauh, karena sisanya itu nanti kepanjangan. Kalau bisa 1-2 pages resume itu more than enough. Dan yang ketiga itu teman-teman pastikan teman-teman memakai kata-kata kunci di job description-nya. Kenapa? Karena recruiter itu teman-teman mereka cuma lihat CV atau review CV itu nggak lebih dari 2 menit. Untuk perusahaan besar biasanya satu kerjaan itu mereka bisa receive hundreds of applications buat satu kerjaan ya. Jadi dan recruiter itu mereka nge-handle many jobs, makanya mereka tuh cepat banget dalam ngelihat CV teman-teman. Jadi untuk decide CV ini bakal gue lanjutin untuk interview apa enggak itu cuma 2 menit. Nah ini di mana teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman masuk menyebutkan karakteristik teman-teman yang pas buat kerjaan itu. Contohnya, kalau teman-teman nge-apply-nya buat marketing analis, dan itu arah karir yang teman-teman mau, di dalam CV teman-teman juga teman-teman menyebutkan kata-kata analisis, kata-kata mungkin market observation, kata-kata come up with let's say marketing strategy. Nah, hal-hal itu yang akan ditangkap sama recruiter dan mereka akan memastikan oke, orang ini punya pengalaman yang bisa cocok dan akan gue lanjutin ke step berikutnya. Nah, yang keempat itu kalau kita ngomongin experience, cukup masukkan 2 atau 3 project-project teman-teman yang menurut teman-teman itu paling menarik dan paling penting dan it's a big achievement gitu. Jadi kalau pas nulis CV nih, kalau ngelihat di sebelah kanan ya, company name, location, terus bagian experience-nya, jangan tulis job description. Instead of nulisnya managing let's say budget, teman-teman nulisnya leading dan execute budget to meet KPI. Jadi jelas buat recruiter, orang ini bring certain impact dari statement-statement tertentu. Dan yang terakhir, kalau bisa pakai motivational letter. Karena motivational letter ini di mana teman-teman bisa sharing lebih banyak tentang passion. Kenapa teman-teman merasa teman-teman cocok di posisi ini, kenapa teman-teman tertarik ke perusahaan ini, kenapa dan apa yang teman-teman bisa bawa, bisa offer pekerjaan itu. Jadi dengan 5 tips ini, saat teman-teman mungkin ada yang lagi nge-apply kerjaan, coba deh di-review lagi CV-nya dengan poin-poin tersebut. Okay. Moving forward, kalau ngomong interview, biasanya sih corporation mereka at least have 1 or 2 levels or 2 rounds of interview. Jadi setelah mereka pilih CV, biasanya ada form interview, itu 30-45 menit untuk cover the basic basic requirement-nya. Nanti setelah itu ada business case interview.
Nah, ini yang biasanya teman-teman nanti diundang ke perusahaannya untuk meet face to face, atau di zaman sekarang sih jadi ini ya, virtual interview. Nah, during the interview kalau ngomongin konten sih saya percaya teman-teman semua udah is banget lah untuk what you can offer to the job ya. Tapi kadang-kadang knowing is one thing, delivering is another thing. Jadi key yang nomor 1 adalah preparation. Pastikan teman-teman do your homework juga. Sebelum interview, coba teman-teman cari tahu, ini company-nya strateginya kemana, latest update-nya seperti apa, challenge mereka itu seperti apa. Like, try to put yourself already in that company, even better in that position. Jadi itu nanti akan membantu teman-teman untuk diskusinya selama interviewnya juga lebih lebih berbobot. Gitu. Nah, yang kedua juga teman-teman coba do your homework in the job itself. Sekarang kan bisa LinkedIn tuh kan banyak profil orang semua udah taruh profil mereka ya. Coba teman-teman juga research tuh, gue nge-apply ke marketing analis contohnya. Coba teman-teman masuk ke LinkedIn atau Sync yang mana lebih Jerman oriented, cari tahu, lihat-lihat nih profilnya mereka ngapain aja. Try to get your best understanding, like more understanding about the job and what's the expectation. Jadi dari situ teman-teman juga bisa manage expectations. Kira-kira mereka akan nanya apa aja gitu during the interview. Nah, yang kedua ini lebih gimana structuring answers. Sekarang itu banyak banget orang nanya dengan behavioral interview questions. Jadi mereka akan nanya, tell me about the time, give me an example when you did blah blah blah. Nah, cara teman-teman ngejawab itu sebaiknya dengan STAR method. STAR method itu apa sih? STAR method itu S situation, task, T task, A itu action, dan R itu result. Itu lebih teori banget ya. Contohnya, intinya sih teman-teman kasih example dengan situasi dan prosesnya. Jadi contohnya itu lebih kayak gini. Kalau ditanya, tell me about your experience managing a big project. Nah, teman-teman bisa bilang, oh ya waktu itu saya diminta sama atasan saya untuk manage project dengan scope budget sekian, atau manage market sekian besar. Challenge-nya adalah seperti ini. Tugas saya, nah itu masuk task atau T-nya, teman-teman jelasin tugas saya adalah mungkin clarify the scope, making sure we have the plan, and so on and so on. Action yang saya ambil, A-nya, adalah saya ngomong dengan, saya reach out to markets, isi apalah action yang teman-teman bilang. Dan R-nya, ini yang paling penting, result-nya adalah apa impact yang teman-teman buat. As a result, saya mungkin bisa cut budget 25%, atau kita minimize risk sebesar ini. Nah, kalau teman-teman latihan ngejawabnya dengan STAR method, itu akan lebih jelas buat interviewernya untuk tahu, oh gimana sih teman-teman approach the challenge, how do you proactively create scope, and how do you make sure that you actually bring impact to your product itself, right? Yang ketiga ini prepare your own questions, karena mereka pasti nanya, do you have any questions? Nah di situ teman-teman make sure teman-teman jawabannya yes I have a question, jangan nggak ada question, karena kalau nggak ada question itu come across-nya kayak nggak interest gitu. Dan another thing juga, interview itu two ways communications. Mereka interview teman-teman, tapi ini juga kesempatan teman-teman untuk interview mereka. Jadi make sure you use that opportunity to understand what is the expectation. Do you really see this job as as your next step? Typical questions yang aku bisa saranin di sini. Mungkin teman-teman bisa tanya seperti ini. If I were to be in this job, what do you expect of me in the next 90 days? Jadi kalau teman-teman mulai 3 bulan ke depannya, 90 hari pertama itu ekspektasinya apa? Teman-teman juga bisa bilang,
kalau kerjaannya contohnya itu replacement ya, dulu ada orang yang menduduki jabatan itu, teman-teman juga bisa nanya, what was the biggest challenge? Nah dari situ teman-teman juga bisa collect understanding sebenarnya ini apa nih yang teman-teman harus lakukan di kerjaan itu. Dan yang paling terakhir itu be authentic. Typically kalau ada pertanyaan strengths and weaknesses kan pasti biasa ditanya tuh kelebihannya apa, strengths-nya apa, atau kekurangannya apa. Jangan stereotype, jangan ngelihat Google terus copy paste gitu tuh. Karena udah tahu banget semua recruiter, semua hiring manager udah sering dengar. Especially di weaknesses-nya. Weaknesses itu bukan kekurangan teman-teman. Ini kesempatan di mana teman-teman bisa nunjukin bahwa teman-teman itu self-reflect. Jadi kalau ditanya weaknesses apa, teman-teman sharing aja. Ya area development yang saya sekarang lakukan adalah, contohnya teman-teman, saya tahun lalu itu saya working on my conceptual and operational approach. Kenapa? Karena bukannya saya nggak bagus, saya rasa saya udah bagus. Cuma kalau saya mau progress di karir saya, and I do want to progress in the next 5 years, in the next 5 years I want to be a director, I need to nail this. So that's why I'm working on it. Nah kalau teman-teman ngejawabnya seperti itu, recruiter akan melihatnya, oh berarti orang ini tuh memang develop themselves, walaupun tanpa di nudge gitu ya, tanpa didorong dia bisa improve themselves. Nah itu udah 2 slide dulu, kayak udah banyak banget input yang aku sharing. Mungkin kita pause for questions. Do we have any questions, Clara? Ya, ini ada satu pertanyaan menarik dari, sebentar aku cek namanya, dari Yobert Yosua dari BW. Dia nanya nih tadi, Mbak, tadi poin keempat tentang resume yaitu 2 atau 3 most important projects. Bagaimana kalau project yang mereka sudah lakukan tidak sesuai dengan pekerjaan yang di-apply? Apakah kita sebaiknya tetap post itu? Dan bagaimana bila kita punya banyak achievement, apakah penting juga di-post sesuai dengan job yang ditawari, tapi meskipun achievement itu nggak terlalu wah? Kira-kira tuh gimana, Mbak? Semua achievement tuh wah, by the way. Like, you should be proud with your achievement. Kalau kerjaannya, menurut saya, kalau ngerasa kerja skopnya masih agak jauh ya, project ininya, experience-nya, ya tetap taruh aja. Itu dimana teman-teman bisa pakai apa itu namanya, motivational letter untuk ngejelasin lebih lanjut. Di situ dimana mungkin Robert ya tadi namanya ya, Robert bisa bilang saat ini saya skopnya seperti ini, cuma tapi saya tahu saya bisa manage bigger project because of this gitu. Jadi make it absolutely factual. Kalau ngomong achievement, jangan pernah malu untuk sharing achievement, even if it's not necessarily yang kerjaan doang ya. Di Adidas kita juga sering melihat achievement personally. Kayak karena kita sport company, kita juga melihat sport achievement-nya seperti apa. Kan di luar dunia kerja apa aja sih yang mereka lakuin gitu. Ini teman-teman yang di PPI Franken contohnya, kita akan melihat tuh, wah mereka aktif banget di organisasi. Itu juga salah satu karakteristik yang kita mau punya di perusahaan ini. So put it there, tapi jangan overdone it gitu loh. Jadi kalau achievement jangan taruh 10 ya, mungkin top 3, top 5 aja. Gitu. Ini ada lagi satu pertanyaan dari Agustia Erlangen soal weakness. Apakah yang tadi Mbak Yuki sarankan disesuaikan dengan posisi yang kita ingin lamar, yang kita ingin apply, atau yang itu secara general aja? Jadi weakness-nya bisa kita pakai untuk apa yang menurut kita harus di-improve gitu. Yes or no, by the way, yang Erlangen tetangga kita berarti ya, saya di Nuremberg. Digabungin. Jadi weaknesses biasanya mentionnya jangan cuma satu, mention ya 1 atau 2. Kalau bisa satunya general, yang satunya lagi related to the job.
Nah, itu kalau related to the job-nya lebih yang ini ya, jangan terlalu yang kelihatan nggak bisa ngerjainnya gitu, lebih kayak oh ya kalau project mungkin ngomongnya lebih ya weakness saya pada kalau ngomongin project saya biasanya pakai sistem ini, jadi I might need to take some time to get used to different system. Kalau if your company is using different system, I will need to take some time to get used to that or to educate myself kayak gitu. Jadi ya digabungin aja sih. Kalau generalnya biasa kan kalau kita build karir ada ini ya, ada red line-nya gitu loh. Ada satu hal yang kita pasti develop terus walaupun kita ganti-ganti kerjaan. Apakah itu communication contohnya, I keep improving my effective communication, impactful communication, hal-hal kayak gitu bisa di-sharing aja. Oke. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya aku tampung untuk sesi pertanyaan berikutnya lagi ya, biar Mbak Yuki bisa jelasin lebih banyak lagi. Boleh. Teman-teman. Aku tidak mengignore kalian, aku membaca semuanya. Tapi karena waktunya terbatas, jadi biar Mbak Yuki jelasin lagi, siapa tahu pertanyaan kalian terjawab setelahnya, oke? Makasih Clara. Cool. So moving forward, topik berikutnya ini first impression. Seperti yang tadi saya bilang, kalau ngomong first impression yang saya mau cover ini itu lebih non-verbal cue-nya ya. Hal-hal apa sih yang trik-trik yang teman-teman bisa praktis biar kalau teman-teman mungkin datang ke interview, first impression-nya itu positif, atau mungkin pas mau presentasi project, atau mungkin ketemuan sama bos besar di lift, ini gimana nih biar impression-nya tuh positif. Ini yang pengen saya cover di slide ini. Kalau ngomong positive first impression, sebenarnya melihatnya selalu dari dua angle. Yang pertama, orang akan melihat kita apakah orang ini terlihat confident atau grogi. Jadi pertemuan pertama, itu 20 detik pertama, itu biasanya orang akan analisa. Ya sama seperti kita juga kalau ketemu orang lain, kita juga akan analisa kan, ini pede nggak ya nih orang sama kerjaannya? Kira-kira dia pede nggak ya untuk take over the job, untuk join company-nya? Kalau kita mau, dan kalau ngomong confident, ada beberapa faktor, physical factor yang teman-teman bisa praktis. Yang pertama itu right pose. Jadi pose-nya tuh kayak atlet yang baru menang gitu. Perhatiin deh, kalau atlet baru menang tuh mereka bangga kan. Jadi mereka emang berdiri tegak, shoulder, like they really put their shoulder up, they use the space, kadang-kadang tangannya di pinggang, atau benar-benar kepalanya, the head is nunduk tapi tegak juga. Nah itu pose yang kita, yang teman-teman bisa pakai untuk first impression. Jangan berlebihan juga, kalau berlebihan jadinya agak congkak kali ya. Cuma coba deh latihan mungkin depan kaca atau praktis sama teman, sama kolega-kolega teman, gimana sih pose teman-teman selama ini. Gitu. Jadi pride pose itu melihatin bahwa teman-teman itu confident sama konten yang teman-teman bawa. Yang kedua itu self-touching. Jadi kalau orang sering megang rambut atau megang sesuatu, keep touching themselves gitu ya, itu nandain bahwa nggak confidence. Jadi coba deh perhatiin selama ini teman-teman gimana behave-nya. Kalau masih sering melakukan hal-hal seperti itu, coba find a way to circumvent it gitu. Maksudnya mungkin kalau dulu saya tahu nih, saya tangannya sering jarinya sering main-main sendiri, makanya saya megang pulpen. Karena di saat saya megang pulpen, saya nyetop main-main sama jari unconsciously gitu. Yang ketiga itu blocking. Jadi blocking itu kalau kita put something in front of us. Contohnya ini kalau crossing arms. Kalau crossing arms itu terlihat juga nggak confidence. Atau kita megang map atau buku terus
pegang erat-erat gitu ya, itu juga nyontohin bahwa teman-teman itu nggak confident. So try to when it comes to confidence, try to latihan pembawaannya seperti apa dengan 3 step ini. Jadi pride pose, jangan nyentuh-nyentuh sendiri, nyantai aja, sama blocking. Kalau yang suka ini cross tangan, coba deh latihan jangan. Itu satu elemen. Elemen yang lain yang orang pasti analyze di 20 detik pertama itu engagement. Apakah teman-teman memang tertarik, engage sama situasinya, sama topiknya, sama interviewnya, atau teman-teman terlihat boring. Nah, untuk make sure bahwa teman-teman came across engaging, ada 2 hal yang teman-teman bisa lakukan. Yang satu, surprise, eye contact. Jadi usahakan teman-teman maintain eye contact. Gitu. Karena kalau di saat teman-teman lakukan kayak gitu, orang yang lain akan lihat, okay, like he's connected with me, she's connected with me. We are actually talking the same level. Yang kedua, itu tentang arah body teman-teman. Jadi pose itu apa sih? Jari-jari kaki ya. Jari-jari kaki, badan, arah badan, itu pastikan teman-teman mengarah ke orangnya. Jadi kalau ketemu, mungkin kalau momen-momen first impression kan macam-macam. Mungkin pas ketemu di lift sama bos besar gitu. Nah, itu coba diarahkan. Ya jangan juga terlalu di depannya gitu, tapi pastikan teman-teman mengarah ke dia di saat dia ngomong. Pas interview juga gitu, pastikan teman-teman facing directly to the person. Kalau itu virtual, latihan untuk matanya ngomong ke kamera. Oke. Jadi in the end, kalau kita melihat 2 elemen ini, yang teman-teman mau aim adalah berada di between engaging dan confident. Ini juga kalau teman-teman praktis terus, self-aware juga, coba lihat, mungkin analisa lagi kejadian-kejadian kemarin seperti apa, coba dirubah, mudah-mudahan teman-teman akan strike as a confident and engaging person. Topik lain yang aku juga mau sharing di sini lebih ke arah working culture sekarang ya. Working culture itu di dunia perusahaan ada beberapa influence-nya. Satu memang lokasinya di mana itu juga play a big role ya. Jadi German culture itu pasti ambil andil di culture satu perusahaan. Tapi di samping itu ada juga hal-hal lain. Contohnya kalau perusahaannya itu besar, dia bermain internasional, dapat duitnya ada banyak dari katakanlah market yang lain. Contohnya Adidas, kita banyak dari Asia sama North America. Elemen internasionalnya juga ada. Jadi mereka akan influence the culture of that company. Di dalam satu departemen juga biasanya ada culture sendiri. Gitu. Jadi kenapa saya sharing seperti ini? Karena teman-teman bisa build awareness di tim yang teman-teman akan gabung atau join. Culture-nya seperti apa nih? How can I be self-aware about the habits, the behaviors, the culture, so I can also fit in to that culture. Okay. Kalau ngomong Germany only, sebenarnya ada beberapa aspek. Topik pertama itu, it is very much a model of efficiency. Kenapa? Karena German culture itu benar-benar menjunjung tinggi social harmony. Bukan berarti semua orang harus happy ya, tapi ada rules, ada proses yang harus di respect. Nah, itu juga yang berhubungan sama bagaimana efisiensi mereka. Nomor 1, kalau kita ngomong lebih ke practical tipsnya, nomor 1 itu punctuality. Udah pasti tahu lah ya kita yang tinggal di sini, yang namanya on time itu highly sensitive. Kalau meeting di perusahaan Jerman, on time means you are there 10 minutes before the meeting. Jadi
karena dan usahakan jangan telat, karena kalau di saat teman-teman telat, mereka melihatnya sebagai sign bahwa teman-teman tidak respect waktu mereka, that you are actually merugikan seluruh tim. Ini sensitif banget. Jadi aku saran kalau ada yang masih terasa, aduh aku masih sering telat, dilatih ya, biar mungkin bangun lebih pagi atau mungkin planning transportnya, travelingnya better, biar datangnya lebih on time gitu. Yang kedua, aku mau sharing itu lebih role of a manager ya. Di kebanyakan di Jerman, manager itu bukan figur yang akan ngedictate, you have to do this, itu enggak. Ini tuh banyak hubungannya sama sistem edukasi mereka juga. Sistem edukasi mereka, teacher itu role-nya bukan cuma ngasih pengetahuan, tapi teacher juga membantu development personality dari murid-muridnya. Nah, ini kebawa juga ke dunia kerja, teman-teman. Di mana manajer itu melihat diri mereka sebagai pembimbing. Mereka tidak harus, of course, mereka akan ngasih tahu what we need to do, tapi mereka juga mau teman-teman aktif sharing ke mereka, what's your ideas about it, how should we go about it, dan teman-teman kalau merasa ada pengen develop sesuatu atau merasa tantangan, they expect you to go to them karena mereka melihat disitulah di mana aku bisa membantu. Jadi tipsnya di sini jangan nunggu disuruh, be proaktif dan come up with idea, come up with suggestion, dan diskusikan itu sama manajer teman-teman. Yang ketiga, biasanya itu kalau ngomongin decision making di Jerman itu they will do it together. Ini proses di setiap perusahaan beda-beda ya, tapi biasanya they will decide the big factor together karena mereka mau make sure bahwa everybody understand what they need to do, that we are actually taking a decision that is feasible, bukan yang cuma wishful thinking gitu. Nah, setelah decisionnya udah di-create, setelah itu jadi independent. Semua team member itu di-expect untuk kerja independently, deliver what they need to do. It's a full authority. Dan jadi buat teman-teman yang bekerja di tim, di project team, ya di saat teman tahu apa yang harus teman-teman lakuin, execute it at your highest gitu. Don't expect others untuk interference, dan kalau teman-teman butuh support, teman-teman reach out. Bukan berarti teman-teman cuma harus ngelakuin semuanya sendiri, enggak, tapi teman-teman own the topic. So if you have struggle, you reach out. If you have if you need ideas, come up, ask out to the other team members atau mungkin other departments atau whoever it is yang mungkin ada expertise-nya gitu. Jadi you make sure bahwa teman-teman deliver what you need to do in the individual level. Nah, yang kedua, workplace manners. Kalau kerja kan kita spend kurang lebih 8 hours ya per hari. Jadi it will be good to know gimana sih kita harus ngebawa diri. In general, yang pertama itu communication is very direct, teman-teman. Jadi kalau mereka merasa kerjaan teman-teman itu jelek, they will say it like right in front of your face. Karena memang ya, well, that's how they that's how they operate. Jadi jangan sedih, jangan tersinggung juga gitu loh. Malah tanya, so where do you think we can improve? Tell me more about your suggestion gitu. At the same time, mereka juga ngarepin teman-teman to be direct gitu. Jadi kalau teman-teman ada pemikiran, gue nggak setuju ya sama ini ya share gitu. Ini, hey, I just want to share my thought. If we are doing this, I see that this is the risk gitu. Nah,
belum tentu juga didengar, bukan berarti mereka akan, oh ya kita akan rubah segalanya buat ide teman-teman, enggak, tapi jangan takut untuk share your opinion gitu. They are not shy of conflict. Kalau teman-teman ngerasa selama ini belum pede untuk share opinion atau takut kelihatan bego atau for any other reason, ini praktis. Coba deh next time kalau teman-teman ada di posisi di mana merasa, oh aku mau sharing idea tapi ini kontradiktif, atau aku mau komplain atau apa, just do it. Start with that, lama-lama itu menjadi kebiasaan. Yang kedua itu family first. Maksudnya apa di sini? Kebanyakan mereka akan datang early, karena kalau yang punya family, mereka akan drop children-nya di kita atau sekolah. Banyak teman-teman Jerman saya datangnya jam 7.30, udah di kantor, tapi juga tenggo jam 3:30, jam 4, ya mereka pulang. Dan ini sensitif menurut mereka. Karena menurut mereka kalau saya pulang on time, it means saya punya banyak waktu buat keluarga saya. Nah, buat teman-teman juga harus mindful. Kalau umpamanya pengen butuh sesuatu dari mereka, kalau udah sore-sore banget, ya jangan try to structure your time juga gitu loh, ngomongnya mungkin earlier atau set up time for the next time. Jangan bilang, hey 4:30, mungkin jam 3:30 gitu, bisa nggak kerjain ini? I need it by now gitu. Itu nanti bete, itu nggak rasa tim dinamiknya kurang positif nanti. Yang ketiga itu small talk. Nah, kalau ngomongin small talk, bukan culture yang sering small talk ya teman-teman. Dan they tend to keep professional, private. Jadi kalau jangan tersinggung kalau dari awal itu tidak langsung diajak dinner mungkin, atau tidak langsung feel like connect as a person gitu, enggak, karena memang they keep it as it is. It takes a long time for them to build that personal relationship at work. Nah, jadi manage your expectation aja gitu. Nah, kalau ngomongin small talk, topik-topiknya juga teman-teman keep it general aja. Mungkin ngomonginnya tentang hobi, cuaca as usual ya. Atau jangan nyinggung-nyinggung yang sensitif masalah politik itu untuk awal-awal, jangan dulu. And at the same time untuk awal-awal itu jangan terlalu banyak bercandanya juga teman-teman. Don't joke much gitu. Itu came across as nggak profesional. Jadi kalau selama ini teman-teman mungkin itu cara engagementnya, coba deh di-review lagi. Dan yang terakhir, workplace celebration itu penting banget. Terutama kayak Christmas, biasa kan ada Christmas dinner, tergantung daerahnya di mana, ada mungkin di Cologne ada carnival, hal-hal itu make sure you also participate. Karena di sini inilah event-event di mana mereka melihat di mana kalian engage as part of the team or the company. Ya mungkin kalau nggak terlalu suka sama eventnya, ya datang aja untuk first hour or an hour and a half, habis itu pulang. Tapi make sure you also participate. Okay. Just mindful of the timing juga nih. Aku mau pause dulu for any questions before kita jump into another topic. Pertanyaan ada banyak nih Mbak. Tapi aku rasa pertanyaannya langsung aku wrap up ntar di akhir sesi aja, gimana? Oke, boleh. Ya, oke. Boleh. Sip. Now, kalau gitu aku akan masuk ke section yang terakhir, yang mana kita ngomong growth mindset. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang sudah memulai kerjaannya, memulai pekerjaan, memulai karir, atau sebenarnya kalau lagi study atau lagi develop karir juga ini relevan sih. Tapi intinya yang teman-teman lihat di depan Anda ini itu ada 3.
Jadi kalau mau sukses, kalau mau berkembang di dunia profesional, kita butuh 3 elemen. Yang pertama itu knowledge atau pengetahuan, which you all have. For those of you who are studying here, there you go. Kayaknya udah ace banget knowledge-nya. Dari knowledge kita juga butuh skill dan experience, jadi nge-build experience-nya. Dan yang terakhir dan yang penentu ini itu mindset atau pola pikir. Nah, pola pikir ini penting karena pola pikir adalah penentu bagaimana kita approach experience, challenge, atau situasi-situasi yang ada. You can always approach it, for example, with a positive thinking or a negative thinking. Itu contoh simpelnya. Okay? Nah, karena ini topiknya agak serius, aku mencoba untuk make it a little bit playful ya. Jadi yang akan aku lakukan di sini, let's do a little test. So what I'm gonna do, apa yang akan saya lakukan adalah saya akan share statements dan saya mau minta teman-teman untuk think statement ini relevan sama teman-teman apa enggak. Kalau itu relevan, it's a yes. Kalau itu enggak, it's a no. So, saya akan sharing 5 statement. Cuma teman-teman coba jawab yes or no. Tolong dihitung berapa yes or no-nya. Dihitung sendiri-sendiri aja, nggak usah di-sharing. Nanti habis itu kita akan ngomongin lagi. Oke? Gimana Clara, udah jelas? Siap. Arya, minum dulu, kering. Silakan, Mbak. Biar nggak sakit. Alright. Oke. Ready ya? Kalau nggak ada pulpen, pakai jari aja nggak apa-apa. So, the first statement pertamanya itu adalah saya ingin selalu terlihat pintar dan tidak mau terlihat tidak kompeten. Sampai kalau lagi meeting, aduh, harus ngomong, gak usah nanya, nanti terlihat bego gitu. Atau, kok itu kayaknya nggak jelas ya, aduh nggak mau clarify, nanti nggak terlihat expertise. Oke, semangat. Yang kedua, kemampuan saya tidak bisa dirubah, itu udah takdirnya. Karena saya dari Indonesia, saya kayaknya nggak bisa nih develop karir internasional. Teman-teman sering mikir seperti itu nggak? Yes or no? Okay. Yang ketiga, saya suka banget tantangan, tapi jangan susah-susah. Kalau tantangannya udah susah, males terus mundur gitu. Jadi kalau sering ngerasa kayak gini, your answer is yes. Kalau enggak, your answer is no. Yang keempat, kalau saya frustasi, biasanya saya nyerah. Mungkin teman-teman ada pas studi, mungkin ada satu subjek yang, aduh susah banget. Kok nggak pernah bisa dapat the best note ya. Udahlah, nyerah aja, biarin ini aja. I'm okay with average number gitu. Yang terakhir, saya sering merasa terancam oleh kesuksesan kolega saya. Ini feeling kalau kayak dia nilainya bagus mulu, males nggak mau interaksi sama dia. Atau mungkin kok dia dapat promosi sih? Ini pasti ada yang nggak bener nih. Udah ya, dihitung yes sama no-nya ya. Nah, sebelum kita reveal jawaban teman-teman, aku mau cerita sedikit tentang growth mindset. Nah, growth mindset itu apa aja sih teman-teman? Growth mindset itu adalah kepercayaan teman-teman bahwa talenta teman-teman dan skill teman-teman itu bisa dikembangkan.
Dan ini juga kepercayaan bahwa teman-teman percaya, teman-teman punya kontrol di dalam membangun talenta Anda. Ini sebenarnya konsep yang banyak banget perusahaan pakai dalam hiring, developing, dan managing their talents. Dan yang kedua, ini juga di saat teman-teman approach things atau punya growth mindset, teman-teman akan melihat challenge dan experience itu sebagai cara untuk develop a new learning gitu. Jadi teman-teman akan excited about it. Dan teman-teman akan melihat, dan kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena kalau kita kan di-hire dan dibayar sama perusahaan itu untuk solve problem, untuk come up with an idea. So if you have the growth mindset, secara tidak langsung teman-teman akan approach challenge itu sebagai dengan sesuatu yang excited gitu, sesuatu yang that's never done, that's difficult, let's figure out how can we tackle it, what solution can we bring. Nah itu tuh kenapa penting banget untuk knowing and having the growth mindset. Karakteristiknya ada 5 punya growth mindset. Yang pertama itu tentang usaha atau effort. Orang yang punya growth mindset itu mereka akan melihat usaha saya akan membuat saya lebih expert di bidang ini atau di skill ini. Sedangkan kalau fixed mindset itu kebalikan dari growth mindset ya. Fixed mindset itu ngelihat ya udahlah ngapain usaha lagi, toh udah dapat good, notennya udah bagus, nggak usah usaha lebih lanjut. Yang kedua itu gimana kita approach challenge. Orang yang punya growth mindset, kalau bos mungkin ngomong, kita ada problem A, they will be the one who say like, that's interesting, can I take over the project? Bisa nggak gue participate di situ? Karena gue mau tahu nih gimana cara gue crack the code, gitu, come up with a solution. Yang ketiga, itu obstacles, tantangan-tantangan. Mungkin teman-teman lagi ngerjain project nih, dapat tantangan pertama, udah overcome, dapat tantangan kedua, udah overcome, dapat tantangan ketiga, aduh, males udah capek banget, udah susah banget, stop aja sampai di sini. Orang dengan growth mindset, mereka akan melihat, oh, interesting, that's another challenge, another obstacles, what can I do about it? Mereka akan actively looking for ways to overcome it. Yang keempat, itu feedback atau kritik. Orang dengan growth mindset, mereka akan melihat kritik sebagai pembelajaran. Kayak, kan feedback dari orang itu adalah bagaimana, itu kayak mirror ya, itu bagaimana orang lain melihat kita. Mungkin kita ngerasanya, wah saya ini presentasinya udah bagus banget. Benar nggak sih orang lainnya lihatnya gimana gitu. Nah, maybe people give you that feedback, kamu tuh kurang clear deh di bagian ini. Coba deh ngelakuin kayak gini. Orang dengan growth mindset, mereka akan melihat itu sebagai opportunity. Oh, that's great. What can I learn? How can I change? How can I develop? Take that learning into action. Jadi aku lebih better in the future. Sedangkan orang dengan fixed mindset, dikasih feedback, mereka malah defensif. Dan yang terakhir, itu bagaimana mereka melihat sukses of others. Jadi orang-orang dengan growth mindset, di saat mereka lihat orang lain sukses, mereka malah tertarik untuk tahu nih, wow, what can I learn from you? You're such an inspiration. Can you tell me how to navigate your career? Nah, nanti kan teman-teman bakal ngobrol banyak nih sama panelis-panelis yang lain. Nah, ini juga opportunity teman-teman untuk belajar dari mereka, bagaimana mereka activate growth mindset mereka. Nah, balik ke pertanyaan yang tadi, yang 5 statement tadi, kalau jawaban teman-teman banyaknya yes, lebih banyak yes daripada no, itu menandakan teman-teman masih banyak bermain di fixed mindset yang sebelah kiri ini. Tapi nggak usah takut, fixed mindset dan growth mindset ini bukan sesuatu yang udah ada terus that's it, you have it or not. Itu nggak seperti itu.
fixed mindset dan growth mindset ini sesuatu yang bisa develop. And it doesn't mean teman-teman punya satu or another gitu. Kadang-kadang fixed mindset kita masih bermain, kadang-kadang growth mindset kita masih bermain. Kenapa saya sharing seperti ini atau topik ini? Itu karena saya pengen teman-teman reflect ke diri teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa di statement-statement itu ada experience teman-teman yang masih you answer yes atau masih behave seperti itu, coba ditanya, kenapa sih kok saya nggak melihat, kenapa sih saya nggak mau usaha lebih lanjut, kenapa sih saya mau I don't wanna embrace challenge gitu, kenapa sih saya avoid challenge gitu. Dan try, dan teman-teman bisa develop growth mindset. Jadi growth mindset itu benar-benar bisa ditumbuhkan atau apa sih growth ya di develop gitu. Dan caranya, kalau aku boleh saranin, ada 4 steps, 4 easy steps. Step-step ini akan membantu teman-teman untuk membangun habits, untuk membangun behavior. Karena kan kita mulainya kita bangun ini dulu, habits dulu, kebiasaan. Jadi kalau dilakuin terus kan lama-lama jadi kebiasaan. Setelah sering jadi kebiasaan itu menjadi behavior dan lama-lama itu menjadi mindset. Di saat udah menjadi mindset, there's no way you cannot approach things without it. Nah ini saran saya. Untuk develop growth mindset, step pertama, teman-teman harus accept the past. Jadi nggak usah legowo gitu loh. Maksudnya terimalah keadaan bahwa yang berlalu biarlah berlalu. Dan be ready sama learning journey. Karena learning journey itu nggak selalu gampang. Malah kalau gampang berarti teman-teman belum keluar dari comfort zone. Orang learning itu learning terjadi di saat teman-teman merasa uncomfortable. Teman-teman merasa I'm going out of my comfort zone. Nah itu yang teman-teman mau cari. Karena itu teman-teman growing. Setelah teman-teman accept keadaan dan mau learning, yang kedua, make a plan. Jadi bikin clear banget nih. Kalau contohnya mau visinya apa? Saya mau katakanlah be a great present ini ya apa tuh motivator atau presentation skills-nya mau di-develop. Nah visinya itu seperti apa gitu. Dari visi itu apa yang harus teman-teman lakukan, skill-nya butuh apa aja, praktisnya harus apa aja, dan action-nya yang harus saya lakukan seperti apa. Nah, kalau di dunia kerja, yang terakhir, poin terakhir, performing versus learning, ini conversation atau dialog yang teman-teman bisa lakukan dengan manajer teman-teman. Hey bos, ini saya mau develop ini. Gimana ya caranya di dunia kerjaan saya, gimana saya bisa develop skill ini. Nanti biasanya bos akan ngasih tahu kan, oh maybe you can participate in this project, or maybe you can do this and do that. Nah, teman-teman juga bisa diskusikan sama bos, kapan teman-teman harus perform, kapan teman-teman harus learning. Sama seperti atlet, learning-nya itu happen sebelum Olimpik. Jadi di saat sebelum Olimpik ya, it's all about preparing, making sure that you're learning and everything. Jangan learning-nya pasti Olimpik. Olimpik adalah di saat teman-teman harus perform. Nah, ini diskusi ini yang teman-teman bisa lakukan sama bos teman-teman. Jadi teman-teman keep evolving during your career. Yang ketiga, di-review prosesnya. Kan nomor 2, create goals ya, create plan. Nah, mungkin setelah beberapa masa atau beberapa waktu, teman-teman review. Gimana nih so far? Kalau teman-teman ngerasa, duh kok gue nggak ngerasa tertantang ya, berarti mungkin goal teman-teman tidak high enough. Gitu. So, how can you stretch yourself? How can you know that you are growing gitu? Atau mungkin sama, aduh ini terlalu susah. Kalau jadinya teman-teman nggak bisa, kalau terlalu susah ya di set lagi, karena kan goal ini kan buat teman-teman. Dan yang terakhir, kembali lagi ke feedback. Apapun yang teman-teman lakukan, coba identify beberapa orang yang bisa share feedback ke teman-teman. Kalau mungkin teman-teman mau develop kayak presentation skill buat project teman-teman atau idea. Nah, practice itu coba tanya sama kolega mungkin, hey, how did I came across? Was I clear enough? Anything that
that you think I can improve. Nah, get that feedback, proaktif tanya feedback itu. Nah, ini loop. Jadi kalau sudah 1, 2, 3, 4, ya udah nanti teman-teman lama-lama jadi terbiasa dan you will approach things in this way. So that's the end of the growth mindset sama presentasi saya. Terima kasih sekali sudah mendengarkan. Oke, sekarang kita bisa open for Q&A ya, Clara. Yes. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih, mau ngelihat dari teman-teman bisa kasih emoji jempol kali ya. Di sini siapa yang nyatet semuanya? Siapa yang merasa ini pada nyatet, merasa pada butuh? Bagus, bagus, banyak yang nyatet. Stop sekali ya. Wow, banyak sekali nih ya. Oke, puji Tuhan semua pada merasa ini pada antusias banget dan aku juga dapat banyak pertanyaan. Nah, aku coba kasih pertanyaan dulu yang udah masuk dari tadi. Nanti kalau misalnya teman-teman merasa ada pertanyaan dari kalian yang belum terjawab, langsung chat lagi ke aku, biar aku langsung sampaikan. Semoga waktu kita cukup. Nih, pertanyaan pertama Mbak ya. Dari Ahmad, Widyasmoro, dan Alexander, karena pertanyaan kalian bertiga mirip-mirip. Bagaimana cara membentuk CV untuk fresh graduate yang belum memiliki pengalaman? Apakah kita harus kirim semua sertifikat meskipun hal kecil-kecil itu juga harus dikirim? Gimana Mbak kira-kira? Terus pertanyaan juga agak mirip dengan pertanyaan ini adalah bagaimana kalau pengalaman pekerjaan kita terlalu beragam atau variatif? Apakah kita harus masukkan semuanya? Apakah itu justru bikin kita sulit diterima? Itu dulu untuk yang pertama. Kalau ngomongin certificates, biasanya online application tuh mereka kasih opsi gitu. Ada CV, terus ada kayak satu section lagi di mana bisa masukin certificate. Nah, di situ aja teman-teman masukinnya di situ. Jadi nggak usah define CV. Karena recruiter biasanya setelah baca CV, kalau mereka mau tahu lebih lanjut, mau melihat sertifikat, mereka akan ke sana. Oke. Gitu. Jadi gampangnya di situ. Kalau mereka nggak kasih opsi itu di online applications ya, mention aja di email kalian atau di motivational letter, mention aja kalau if you need, more like certifications, like documentations, reach out to me. Tapi saran saya jangan digabungin sama CV, karena balik lagi recruiter itu they only spend 2 minutes reviewing your CV, so you do not. Kita nggak mau teman-teman jangan overwhelm mereka sama so many informations in the beginning. Itu kayak jawabannya buat trio, nangkapnya Ahmad doang tadi di beginning. Iya, kalau misalnya ini Pak untuk yang fresh graduate tanpa pengalaman, kira-kira tuh kita harus isi apa ya? Coba isi dengan project-project kalian atau track record education kalian. Kalau nge-apply kerjanya pasti sama tertarik, milihnya berdasarkan interest dari sekolahnya juga kan. Mungkin subjeknya tertariknya marketing atau communications, makanya nge-apply-nya ke communications. Nah, pelajaran-pelajaran ini, either kalau ada case study, dimasukin di situ, case study-nya seperti apa. Kalau teman-teman mungkin dapat ada noten yang dapat A gitu, itu masukin di situ. Share like some feedback, I'm very good at this kayak gitu. Kalau fresh graduate yang mau dilihat itu satu passion-nya, kenapa, gimana drive-nya gitu loh. Kenapa gue mau apply for this. Oke. Sekarang ini aku pertanyaan pertama seputar CV dulu ya, aku kualifikasiin. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Bagas yang tanya, bagaimana kalau misalnya dengan inisiatif Werbung, Mbak? Kira-kira tuh isinya apa ya yang kira-kira kita harus jual dari diri kita? Itu balik lagi, kalian mau spesifik arahnya kemana? Jangan, mungkin itu juga related sama tadi pertanyaannya, kalau experience-nya beragam, gimana cara approach-nya ya. Kalau kondisinya teman-teman udah develop karir, terus mau shift karir, terus realize mungkin background teman-teman ngerasa nggak cocok-cocok amat, CV-nya jangan terlalu banyak coba di highlight sama kerjaan-kerjaan yang related sama kerjaan yang barunya.
tetap mention experience-nya, tapi nggak usah dipanjang-panjangin gitu. Nah, itu satu. Terus kalau seandainya, ya itu sih tadi lupa gue yang kedua. Ya, jadi kalau beragam itu sih. Inisiatif Bu Ermu. Kalau kita dapat inisiatif gimana? Masukin aja sih, karena memang banyak company, the first thing that they're gonna do kalau ada kerjaan baru, mereka akan melihat database mereka. So, masukin, use that opportunity. Saran saya, make it clear. Kalian itu siapa, yang mau dicari apa, and then what you can offer. Jangan generic banget, karena kalau terlalu generic, nanti pas dilihat CV-nya, what can I, the last thing you want to do is like recruiter atau mungkin hiring manager melihat terus yang, gue bingung nih orang maunya apa sih sebenarnya. Oke, jadi kejelasan itu sangat penting ya. Iya. Oke, dan ini ada lagi pertanyaan dari Nafis dan Susana. Kalau misalnya di job description-nya mereka minta minimal 2 years of experience. Apakah volunteer atau intern dan working student itu dihitung juga, Mbak? Biasanya enggak, tapi nggak usah malu-malu untuk nge-apply-nya. Kalau teman-teman fresh graduate, terus mau apply-nya ya, kalau requirement-nya 1-2 tahun, do that, it's okay. 5 tahun itu it's a stretch. Karena dari perusahaan yang dicari, kenapa mereka state years of experience, mereka cari expertise. Of course, semakin lama kita ngerjain satu hal, semakin kita tahu tentang topik itu, semakin kita build understanding gitu. Itu kenapa mereka selalu state itu. Jadi kalau kalian fresh graduate, itu tadi, mungkin kalau yang diminta 1 or 2 years, do apply, make it highlight banget nih. Walaupun gue nggak punya 2 experience, tapi gue selama tadi gue udah gini. Gue aktif di PPI, so I can definitely bring this experience to this job. Tapi aku saranin jangan apply yang 5 tahun. I mean, kalau MBA sih beda ya. Tapi jangan terlalu stretch banget gitu apply-nya. Mungkin saran terakhir, kalau kalian belum ngelakuin, kalau udah nge-write CV, coba minta teman-teman review. That's the power of network nih. Kasih aja gitu. If you read my CV, kalian ngelihatnya seperti apa? What do you think I can bring? Coba tanya 2-3 orang, get that feedback. Nah baru, karena biasa kita pede kan, wah gue nulis kayak gini nih, orang pasti kayak akan melihat kita seperti ini. It doesn't necessarily come across that way. Oke. Ini ada lagi, aku juga berusaha satu-satuin pertanyaannya karena pertanyaannya banyak. Apakah nilai tinggi menjadi bahan pertimbangan untuk recruiter atau soft skill yang lebih diperhitungkan, Mbak? Tiap perusahaan mereka scale-nya beda-beda ya. Kalau di perusahaan kita dan kalau perusahaan-perusahaan yang lain yang saya sebelum kerja, it's equal. Malah sebenarnya soft skill juga lebih banyak di drill during interview. Kenapa? Karena sekarang industri itu sekarang teman-teman gabung semua. Adidas nih contohnya, dulu dia bermain di dunia retail, dunia toko-toko doang gitu loh. Jual sepatunya toko-toko. Sekarang kan banyak masuk digital. Jadi orang-orang dalam Adidas juga harus bisa adaptasi. Untuk adaptasi, orang tuh butuh bukan cuma soft skill, tapi capability untuk manage themselves in this change process. Nah itu perusahaan tuh akan selalu melihat orang ini bisa nggak nih? Bisa fluid nggak? Bisa nggak dari pengalaman, dari knowledge yang kalian punya, kalian bisa ambil knowledge itu, bawa knowledge itu menjadi satu aksi dan flexible enough. Oke. Gitu. Benar. Itu betul sekali. Aku juga, ini tadi kita Catat udah juga bahas. ya, Clara? Iya, aku nyatet juga nih buat diriku.
Siapa tahu Adidas buka Buwerbung nih, pada semangat semua kan di sini. Iya, kita selalu ini kok, selalu hiring. Memang COVID, dengan pandemik, hiringnya jadi reduce ya. Kayaknya bukan cuma kita juga, karena kita trying to manage cost. Ya iyalah, orang nggak ada pemasukan gimana mau bayaran kan. Saran saya sih di sini bukan berarti hiringnya stop. Jadi keep looking, reviewing. Mereka kan biasa ada ini nih automatic notification, pakai tuh opportunity itu. On top of that, ini tuh kesempatan teman-teman untuk building another skill set juga gitu. Kalau perusahaan-perusahaan kayak Adidas, corporate, yang namanya project management, communication skills itu udah pasti dibutuhin. Nah, mungkin ini ada waktu yang tepat untuk teman-teman bisa ngelihat LinkedIn Learning. Kan banyak nih sekarang digital, YouTube aja banyak banget pelajaran-pelajaran kayak gitu kan. Pakai waktu. Sisakan waktu untuk develop itu. Jadi di saat bisnis udah mulai naik lagi, saat orang-orang hiring lagi, teman-teman udah offer something different. Itu saran saya. Oke. Ini karena punya Mbak Yuki itu sangat menarik, jadi waktunya kami undur sedikit dari peserta, nggak masalah? Masih mau dengerin? Oke? Ya udah, baiklah. Kalau gitu aku lanjut nih. Tadi kita udah bahas CV ya Mbak. Sekarang ada yang mau tanya mengenai cultural differences. Karena kita nih orang Indonesia ya, kita mungkin meskipun kita lumayan nyablak atau lumayan berisik di Indonesia, tapi nggak memungkiri pas kita pindah ke Jerman, akan ada terperasa, aduh nggak enak nih. Mungkin aku nggak tahu gimana teman-teman yang ngerasa kadang nggak enakan bisa kayak angkat jempol gitu nggak? Di Zoom, aku pengen lihat gitu. Apakah di sini masih banyak yang merasa nggak enakan atau beropini atau kadang malu ngomong? Masih banyak nih ya, aku lihat tuh. Kayak Indonya kita masih ada banget kan kadang. Sedangkan orang Jerman, kalau aku pun sendiri juga pernah diskusi sama orang Jerman, mereka selalu bilang kalau kita diem aja, kita dianggapnya bodoh, kita dianggapnya malu. Sedangkan bagi kita diem aja, kita mendengarkan sebenarnya, atau nggak mungkin nggak tahu aja. Nah, ini kita ada beberapa pertanyaan yang nanya nih. Gimana caranya biar kita nggak nervous kalau ngomong? Itu yang satu. Dan yang kedua, bagaimana kita mengatasi cultural barrier cultural ini saat interview, Mbak. Biar kita tuh nggak kelihatan. Bisa aja kita nervous banget nih, tapi kayak gimana caranya biar kita mengontrol itu? Ya. Kalau kadang kita ini ya, mungkin manusia atau orang Indonesia, saya nggak tahu deh, kita sering fokus banget sama hal-hal yang nakutinnya, aduh I don't know, baru banget nih, aku tuh beda banget kayak gitu, dan kita lupa gitu loh, apa yang kita udah bawa sampai sekarang. Satu pemahaman saya yang saya juga mau sharing, the fact bahwa teman-teman sekarang ada di Jerman, developing karir, bahkan nih weekend nih, joining webinar, developing skill set, it shows bahwa teman-teman tuh benar-benar tahu, teman-teman tuh punya something different gitu. Out of 200 juta orang Indonesia, teman-teman ini kayak one of the few banget yang mau struggle to come here to develop your career, to make sure out of all the chance gitu loh. Dan itu kalau kita bandingin sama orang-orang Jerman, mereka tuh main di, maksudnya orang Jerman, bukan yang mau ngejelek-jelekin ya. Think about it. Kalian tuh udah develop banget sampai di sini dan bermain di meja yang sama mereka. Mereka mainnya di rumah. Aku kalau mikir kayak gitu, aku tuh ngerasa proud banget sama diri aku. That's one thing. Dan kalau teman-teman mau ngomongin tentang ide, tentang diri teman-teman, no one else knows best than you. You are the one who knows what you studied. You are the one who knows how to come up with ideas, how you came across your challenges, how you overcome it. Di saat teman-teman sharing, nggak ada yang bisa bilang, itu salah gitu. No, itu satu. Dan it took me juga sih, kayak awal-awal juga aku malu-malu. Terus, tapi di dunia kerja aku dan dunia internasional memang bisa articulate ideas itu penting gitu. Dimulai dari one step at a time aja teman-teman. Next time teman-teman kalau mikir, aku
ada ide nih tapi malu-malu, pede aja, angkat tangan aja. Dia susahnya itu cuma angkat tangannya doang, mulai ngomong ya. Pas sudah mulai ngomong, biasanya udah lupa tuh karena fokus ke strukturnya kan. Kalau nggak mau kelihatan bego, mungkin bisa struktur pertanyaannya lebih kayak gini. I feel, biasanya kalau kita mulai dengan kata I feel tuh, itu orang lain tuh akan lebih ngebuka, oh ya, how do I, setelah I feel-nya tuh lebih gampang gitu. Like, I feel that this solution will not, is not the best because lalalala. Nah itu kan jadi kelihatan kayak ngebuka idea. Oke, nah terus tadi aku mau bahas lagi mengenai growth mindset nih Mbak. Karena menurut aku kita sebagai orang Indonesia yang tinggal di culture yang benar-benar berbeda di sini, kita harus kayak deep dive into our mind, bagaimana caranya kita untuk bisa kuat, tidak tetap menjadi diri sendiri, tapi juga menyerap menyerap budaya yang ada di sini agar kita bisa tetap maju. Nah, bagaimana caranya kita menunjukkan kepercayaan diri kita tanpa terlihat overconfidence atau arogan jatuhnya. Kira-kira di mana batasnya ya, Mbak? Lebih ini sih itu batasnya ke self-contained. Self-contained itu maksudnya gini, orang akan terlihat arogan kalau mereka mulai ngasal asumsinya. Kalau that's one thing. Sama orang, confidence itu adalah di saat kalian berani bilang, this is who I am, the best, the worst, weaknesses-nya seperti apa. Kalau belum tahu juga kalian bisa bilang, oh, aku belum tahu tentang hal ini. Itu tuh kelihatan confidence. Karena it doesn't mean that you don't know, aku cuma belum tahu aja. Gitu. Aku mau cerita deh, satu interview yang pernah aku halamin, yang benar-benar ini ya, memorable banget. Orangnya itu, kita kasih business case. Coba deh kamu lakuin ini. Track record-nya keren banget. Dia terima, terus dia bilang gini, saya nggak bisa ngerjainnya. Kaget dong kita. Apa maksudnya nggak bisa ngerjainnya? Karena saya nggak tahu, kalian sistemnya beda. Let me not do it pakai sistem ini. Coba kalian kasih tahu case-nya seperti apa. Dia pakai whiteboard, ngejelasinnya. Jadi dia bawa ke cara mereka. Dia oke untuk bilang, gue nggak tahu sistemnya, but to solve your problem, bring it to my way, and I'll tell you how to bring it. Jadi confidence tuh it's fine with yourself, jangan, ya itu sih sebenarnya itu pembedanya. Okay. Make sense kata? Aku ngerti. Aku coba kasih kesimpulan kali ya dari diskusi ini. Nanti kurang atau lebihnya Mbak Yuki mungkin bisa tambahin di akhir, sekaligus kasih saran terakhir untuk kita. Nah, untuk yang aku dapat dari presentasi ini dan yang dari pertanyaan teman-teman adalah kita sebagai orang Indonesia, kita harus melihat dari diri kita sendiri untuk melepas diri kita dari fixed mindset yang mungkin banyak dari kita juga masih punya, karena itu cukup kencang lah ya, itu bagian dari cultural situation di negara kita juga. In order to succeed in Germany atau mungkin di dunia internasional. Dan di saat itu kita juga harus tahu bagaimana memposisikan diri, karena seperti itu sangat penting dari apa yang Mbak Yuki sampaikan, dan bagaimana kita mengkurasikan gambaran kita dalam CV agar highlight kita terlihat dengan jelas sehingga orang bisa dengan hitungan menit melihat kita dan tertarik dengan kita. Jadi kita harus tahu potensial apa yang ada di kita dan hal-hal apa yang udah pernah kita achieve dan bisa kita bagikan kepada recruiter. Itu dari sisi melamar, dan dari sisi personal growth itu juga pasti sangat penting, karena tadi seperti yang dibilang masih banyak yang nggak enakan, masih banyak yang agak malu. Mungkin di situ bisa diubah, kita bisa pelan-pelan mungkin dari saat seminar di universitas, kita pelan-pelan coba kasih pendapat. Mungkin itu latihan yang bagus. Dan kalau misalnya teman-teman merasa bahasa Jermannya kurang atau bahasa Inggrisnya kurang, mungkin di situ juga bisa di-drill, karena kita saat ini juga ada banyak waktu untuk, karena corona ya, jadi ada banyak waktu, ada banyak kesempatan untuk belajar lebih. Kira-kira itu yang aku
kesimpulan dari aku. Mbak Yuki ada yang mau ditambahkan? Kayaknya kamu udah nail banget semua points-nya. Thank you banget, Clara. Mungkin suggestion-nya sih, setelah ini kan teman-teman bakal ketemu sama panelis-panelis yang lain. It's a great opportunity buat teman-teman untuk belajar dari pengalaman mereka juga nih. Kalau ngomong growth mindset kan bagaimana kita overcome challenge, taktik mereka seperti apa. Aku rasa ini kesempatan yang great banget. Thank you again, Clara. Thank you everyone. Semoga membantu banget ininya, kontennya. Ya, makasih juga Mbak Yuki udah hadir. Ini masih sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaan yang belum terjawab, aku ntar bisa chat ke Mbak Yuki langsung ya. Nanti bisa kami share ke grup-grup yang lain, atau kami bisa chat personal ke orangnya. Dan buat teman-teman juga yang merasa jawabannya belum terjawab, bisa langsung kontak di grup WhatsApp yang udah kita bikin. Nanti kita sampaikan ya. Dan kita juga bisa open discussion di situ. Dan akhir kata, aku tutup dulu untuk diskusi ini. Kita mau tepuk tangan virtualnya untuk Mbak Yuki. Thank you. Terima kasih semuanya. Aku balikin lagi sesi ini ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mbak Yuki Aryuningtyas sebagai moderator kita pada sesi pertama dan juga sebagai narasumber sesi pertama, dan juga Kak Clara ya sebagai moderator kita sesi pertama. Ya, dengan begitu sesi pertama sharing kita sekarang selesai, dan seperti yang sudah saya bilang, setelah sesi pertama selesai kita ada istirahat ya sekitar 30 menit. Jadi kalau dilihat dari sekarang sudah 12.45, acara akan dimulai sekitar jam 13.15, tetapi nanti peserta diharapkan kumpul 15 menit sebelumnya karena kita akan ada pembagian grup ya. Jadi Ayo aku boleh pamit. Kalau bisa mungkin teman-teman yang abis ini tetap ikut, jangan leave Zoom chat-nya ya. Jadi kayak matiin aja layarnya. Jadi kalau kalian mau sambil makan boleh. Tapi nanti kalau udah mulai, tolong nyalain lagi kameranya. Iya, oke. Ya, jadi kita mungkin berkumpul sekitar jam 13 sampai akan ditunggu mungkin sekitar sampai jam 13.10. Dengan begitu saya tutup sesi pertama dan sampai jumpa di sesi kedua. Dadah.